Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih. Fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa syahadatal uqba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah memudahkan langkah kita. Bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah menunjukkan kepada kita, Allah menegaskan dan menjamin kepada kita bahwa semua yang difirmankan oleh Allah di Al-Quran itu adalah kebenaran. Bahkan Allah tunjukkan proses diturunkannya ayat demi ayat Al-Quran itu diturunkan dengan kebenaran. Dan itu ditunjukkan oleh Allah di Al-Quran surat ke-17. Surat Al-Isra, ayatnya ayat 105 sampai dengan ayat 111. Sebab surat ke-17 surat Al-Isra itu jumlah ayatnya adalah 111 ayat. Mulai dari ayat 105 Allah menegaskan wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muksi wa nazzalnahu tanzila. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhirruna lil adqani sujada wa yaqulu subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Nah, di ayat ini Allah tegaskan wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Al-Quran itu diturunkan dengan benar, dan diturunkannya Al-Quran itu membawa kebenaran. Hadir, diutus di tengah-tengah kita umat manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain adalah untuk memberikan kabar gembira bagi siapa? Orang yang hidupnya benar, mengikuti kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Orang yang hidupnya teratur, mengikuti aturan yang diturunkan oleh Allah. Orang yang hidupnya dipandu oleh bimbingan dan petunjuk dari Allah, maka itulah orang-orang yang mendapatkan kabar gembira, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan.
Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Sekaligus yang kedua, selain memberikan berita gembira, selain menjadi basyira, yang kedua adalah wa nadhira, dan memberi peringatan bagi siapa, bagi orang-orang yang hidupnya tidak mau mengikuti kebenaran petunjuk yang diberikan oleh Allah. Dan Allah tegaskan dengan sangat detail, jelas dan terperinci, hanya Al-Quran yang dijamin kebenarannya oleh Allah, sebab Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah menjamin, Allah yang menjaganya. Hanya Al-Quran satu-satunya kitab yang dipersandingkan dengan kitab-kitab yang dianggap suci oleh pemeluknya, yang bagaimana proses diturunkannya itu dengan jelas, detail dan terperinci. Bahkan di ayat ini Allah tunjukkan karenanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur, setahap demi setahap, sekian ayat demi sekian ayat, untuk kita bisa mengambil hikmah, pelajaran dari setiap ayat demi ayat yang diturunkan oleh Allah. Kemudian di ayat 107 itu Allah menegaskan, kul aminu bihi, katakan Muhammad, hiduplah dengan petunjuk Al-Quran. Sampaikan Muhammad, berimanlah dengan Al-Quran. Ikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Kul aminu bihi, berimanlah kamu dengannya Al-Quran. Aula tu'minu, atau silakan kalian jika tidak beriman kepada apa yang aku turunkan. Tetapi para jamaah rahimakumullah, di ayat itu Allah bimbing kita, Allah tunjukkan, innalladzina utul ilma min qablihi. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan oleh Allah hikmah ilmu, orang-orang terdahulu, apa yang dikabarkan oleh Allah? Idza yutla alaihim, apabila kepadanya dibacakan Al-Quran, apabila kepadanya ditunjukkan kebenaran, apabila kepadanya disampaikan ayat-ayat Allah, idza yutla alaihim, jawabannya cuma satu. Apa jawabannya? Yakhiruna lil adqani sujada. Mereka akan sujud, mereka akan tunduk, mereka akan taat dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini kalau kita teruskan sampai ayat 111, menemani rukuk dan sujud kita di sepertiga malam terakhir, insya Allah menangis. Kalau belum baca besok. Luar biasa Allah bimbing kepada kita, Allah lembutkan hati kita. Sedemikian rupa orang yang tahu kebenaran, maka tidak ada pilihan lain. Dia akan bisa merasakan dan menikmati betapa lezatnya, betapa mahal dan berharganya rukuk dan sujud kepada Allah. Maka setiap malam tiba, tentu dia akan senang dan bergembira. Bukan karena hanya pada malam itu bisa istirahat, tapi pada malam itu ada kesempatan berharga, ada sepertiga malam terakhir dari waktu yang disediakan oleh Allah untuk kita bisa meniti derajat kemuliaan yang disediakan oleh Allah dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Maka para jamaah rahimakumullah, ini ditunjukkan oleh Allah di penutup surat ke-17, surat Al-Isra. Kenapa? Sebab di ayat pertama dari surat ke-17 itu Allah mengabarkan berita besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengabarkan
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Coba para jamaah renungkan. Betapa berat beban. Betapa beban psikologis yang luar biasa berat yang harus diterimakan oleh seorang Rasulullah. Ketika harus menyampaikan kebenaran ini, bahwa dia harus menceritakan bahwa beliau diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa dimi'rajkan oleh Allah dalam kurun waktu yang sangat singkat, dalam kurun waktu yang sulit untuk bisa diterima oleh akal pikiran manusia, lebih-lebih dalam kondisi dan situasi saat itu. Coba kita renungkan betapa berat tantangan yang harus diterimakan oleh Rasul ketika ini akan disampaikan oleh Rasul karena bertolak belakang dari kelaziman. Sehingga kalau kita renungkan, bagi kita yang terbiasa bangun pagi, kadang diperdengarkan alunan dari sebagian masjid ketika mengumandangkan sanjungan dan pujian kepada Nabi lewat solawat yang dikenal dengan solawat tarhim itu. Coba kalau kita renungkan, itu digubah oleh Syekh Mahmud Al-Bushiri, ketua Jamiatul Qura dari Mesir, yang beliau datang di Indonesia dan kemudian beliau menyampaikan sanjungan kepada Nabi itu yang biasa kita dengarkan. Assalatu wassalamu alaik. Salawat dan salam bagimu ya Rasul. Yang berikutnya luar biasa. Ya imamal mujahidin. Wahai imamnya, wahai pemimpinnya para pejuang. Apa kesimpulannya? Rasul seumur hidup digunakan untuk berjuang. Hari-harinya digunakan untuk berjuang. Hidup tidak hanya sekedar terpenuhinya kebutuhan. Hidup tidak hanya sekedar mencapai dan menggapai kemapanan. Tapi betul-betul dirasakan kalau hidup hanya sekedar terpenuhinya kebutuhan. Kalau hidup hanya sekedar mencari kemewahan dan kemapanan, maka tentu Nabi tidak harus capek-capek berdakwah, berjuang. Nabi tidak harus capek-capek hijrah dari kota Mekah sampai ke kota Madinah. Maka situ, ya imamal mujahidin, wahai pemimpinnya para pejuang. Nabi mengajarkan hidupnya digunakan untuk berjuang, dan perjuangan ini betul-betul merupakan tantangan luar biasa yang tidak kecil untuk menghadirkan dalam hidupnya pengorbanan. Maka kemudian bagaimana kita bisa kuat? Bagaimana kita bisa tabah dalam hidup itu, kemudian mengambil peran dan bagian dalam dakwah dan perjuangan. Kita mengambil dakwah, kita mengambil bagian, kita mengambil peran dalam dakwah dan perjuangan. Dakwah ini berjalan. Ketika kita lari mengambil peran dan bagian dalam dakwah dan perjuangan, dakwah pun tetap berjalan. Karena itu hidup ditentukan dari di mana kaki kita melangkah dan di mana kita menetapkan diri untuk mengambil keputusan kita berada di pihak mana. Mengambil bagian dalam capek dan sulitnya dalam perjuangan berdakwah, atau sebaliknya kita lari dalam beratnya tanggung jawab berdakwah. Supaya kita mendapatkan kekuatan dan spirit, tidak lain kecuali kita rukuk dan sujud kepada Allah. Sehingga di situ bait yang kaitannya dengan yang kita bicarakan ini apa? Ya man asra bikal muhaiminu lailan nil tamanil tawal
anamu niyam. Ya man asra bikal muhaimin. Wahai yang diperjalankan oleh Allah, wahai yang diisra mi'rajkan oleh Allah, ya man asra bikal muhaiminu lailan nil tamanil tawal anamuniyam. Yang ditemani al-muhaimin siapa? Malaikat Jibril. Apa yang kemudian ditunjukkan dalam kubaan itu? Syekh Mahmud Al-Busiri, bangun, hidupkan malammu, jangan kau terlena dan terlelap dalam tidurmu, sebab ketika engkau hidupkan malammu, maka engkau akan mendapatkan, kata Syekh Mahmud Al-Busiri, mendapatkan apa? Nilta manilta, sesuatu yang tidak diperoleh bagi orang yang sedang tidur. Dan itu ditunjukkan oleh Allah. Apa sesuatu itu? Dijawab oleh Allah di Al-Quran. Surat ke-17. Surat Al-Isra. Ayatnya ayat yang ke-78. Disitulah Allah menunjukkan kepada kita. Sesuatu yang tidak diperoleh. Sesuatu yang tidak didapatkan bagi orang yang terlena dalam hidupnya. Melepaskan setiap malam-malamnya. Ada orang itu yang setiap malam tiba, dia sia-siakan. Ada orang yang kedua, setiap malam tiba, dia isi dengan dosa dan maksiat, bertambah, na'udzubillah. Tapi ada yang ketiga, ada orang yang setiap hadir malam dalam kesempatan umur yang diberikan oleh Allah, dia tidak pernah sia-siakan. Pagi menjadi saat yang terindah. Siang menjadi saat yang penuh dengan kebaikan. Sore menjadi saat yang penuh dengan keberuntungan, kebahagiaan. Dan begitu malam tiba, menjadi saat-saat yang mengantarkan menuju kemuliaan. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghassaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Quran surat ke-17 surat Al-Isra ayat ke-78. Allah tunjukkan rahasia kuncinya. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang ditempatkan oleh Allah di derajat yang penuh dengan kemuliaan, maqamam mahmuda. Siapa dia? Orang yang menetapi setiap waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah, masing-masing ditandai dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Setiap saat itu menjadi penting, mahal dan berharga, mengantarkan menuju derajat kemuliaan dan kebahagiaan bila ditandai dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Atani Jibril faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa akhbib man syi'ta fa innaka mufarikun wa amal ma syi'ta fa innaka majzum bih wa'lam anna syarrafal mu'minin qiyamuhu bil lail wa izuhu istighfanu anin nas. Rasulullah dihampiri oleh malaikat Jibril dan dididik, diajarkan tentang kemuliaan kehidupan untuk disampaikan kepada kita semua umatnya. Apa yang disampaikan? Sampaikan Muhammad, silakan hidup sesuka hati kita. Tapi ingat, dengan kita berbuat apa saja, ketika kita hidup di dunia, sadarlah bahwa itu tidak selamanya. Tapi kita akan dibatasi oleh adanya kematian. Yang kedua, kalau engkau cinta dengan segala kenikmatan di dunia, juga tidak dilarang. Silakan cinta kenikmatan dunia. Mau cinta harta kekayaan, mau cinta dengan perabot kemewahan, mau cinta mobil, mau cinta ini, mau cinta itu. Tidak ada yang dilarang. Tapi tanpa ketaatan dan keyakinan kepada Allah, semua yang kita cintai itu pasti akan berpisah dengan kita.
Dan yang ketiga, apa yang diingatkan? Wa'mal masyita. Silakan. Berbuatlah di dunia ini semau-mau kita, tapi ingat, apapun yang kita lakukan pasti akan diminta pertanggungjawaban. Ada derajat kemuliaan yang ditunjukkan oleh Allah. Bagaimana? Wa'lam, ketahuilah, anna syarafal mu'minin, sesungguhnya kemuliaan hidup bagi orang yang beriman kepada Allah tandanya dua. Apa yang membuat kemuliaan itu? Pertama, qiyamuhu billail, yaitu menghidupkan malam. Yang kedua, wa izzuhu istighwanu anin nas, dan hidup tidak bergantung, tidak bersandar kepada manusia. Yakin kepada Allah, menjaga, memantapkan akidah, keyakinan kepada Allah, dan kemudian menjadikan malam-malamnya menjadi malam yang berharga, menjadi malam yang hidup. Itulah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Yang tadi di Quran surat ke-17, surat Al-Isra ayat 78, kemuliaan itu diberikan oleh Allah dalam bentuk derajat yang tinggi di tempat yang mulia, maqamam mahmuda. Inilah para jamaah rahimakumullah. Karena itu ketika Allah mengabarkan tentang kebenaran, semua ayat demi ayat yang disampaikan oleh Allah, termasuk di dalamnya peristiwa yang dianggap sulit untuk diterima oleh akal pada waktu itu, di ayat pertama surat ke-17 surat Al-Isra, itu dijamin oleh Allah, itu kebenaran, pasti benar adanya. Sehingga seorang mufassir besar, Imam As-Suyuti, beliau memberikan penjelasan. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu, jika ditulis, dikabarkan oleh Allah di Al-Quran surat ke-17, surat Al-Isra, di ayat yang pertama, maka menurut Imam As-Suyuti, tentu setiap peristiwa itu ada pengantarnya. Dan jika keterangan tentang peristiwa Isra Mi'raj itu ada di Quran surat ke-17, maka pengantarnya ada di surat sebelumnya, yaitu surat ke-16. Dan betul para jamaah, kalau panjenengan buka di Quran surat ke-16, surat 16 itu surat An-Nahl. An-Nahl itu artinya lebah. Dan di ayat pertama itu Allah tunjukkan pengantar situasi bagaimana yang akan dihadapi oleh Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad akan menyampaikan peristiwa ini. Ata amrullahi fala tastajilu. Begitu Allah menyampaikan di ayat yang pertama surat ke-16. Ata amrullah, sudah datang hari kiamat, sudah datang hari kepastian, sudah datang hari kehancuran. Padahal kiamatnya belum datang. Tapi ata amrullahi fala tastajilu. Di ayat itu Allah ingatkan. Kenapa Allah sebut dengan sudah datang, padahal kejadiannya belum? Itulah Allah mau tegaskan kepada kita manusia, bahwa yang terikat oleh tempat, ruang, waktu, itu hanya kita manusia sebagai makhluk. Karena itu kita mengenal masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Dan itu tidak berlaku bagi Allah. Karena Allah Al-Khaliq. Sementara kita semua adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Hanya makhluk yang terikat oleh ruang dan waktu. Sehingga di situ Allah menggunakan telah datang hari kepastian, telah datang hari ketetapan, telah datang hari kiamat. Apa peringatan Allah? Satu hal penting dalam hidup. Fala tastajilu. Jangan istijal. Yang diingatkan oleh Allah, jangan istijal, jangan tergesa-gesa. Sebab kalau orang itu tergesa-gesa dalam berpikir, ketika dia tergesa-gesa, akibatnya apa? Dia kemudian salah di dalam mengambil pendapat.
salah di dalam mengambil kesimpulan. Lebih jauh, salah di dalam mengambil keputusan. Salah di dalam melangkah, salah di dalam mengambil kebijakan. Kenapa? Istijal, karena ketergesa-gesaan. Kiamat itu pada saatnya akan datang. Sudah diatur, sudah diukur, sudah ditetapkan, sudah dikadar, sudah ditimbang oleh Allah. Di dunia ini tidak ada satupun yang kebetulan. Tidak ada setetes air yang jatuh yang kebetulan. Tidak ada sepucuk daun yang lepas dari tangkainya yang kebetulan. Semua telah ditata. Semua sudah diatur, semua sudah diukur dalam ukuran ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka mata ini ada ukurannya. Tangan ini ada ukurannya. Semua organ-organ tubuh ini sudah ditata dan diatur sedemikian rupa. Fala tastakjilu, maka jangan turut campur. Maka jangan mengambil peran, jangan mengambil andil untuk mempercepat kerusakan. Karena ketergesa-gesaan. Karena itu Allah ingatkan, jangan istijal. Jangan tergesa-gesa. Karena ketergesa-gesaan itulah kemudian manusia jatuh kemana? Ketindakan perbuatan yang melampaui batas. Begitu juga dengan peristiwa Isra Mi'raj. Jangan langsung kemudian berkesimpulan itu tidak benar. Memang di dunia ini ada kejadian yang disampaikan, diberitakan, dan itu tidak masuk akal. Itu tidak benar. Orang menyebut dengan irasional. Ada yang disampaikan itu ternyata cocok klop dengan akal pikiran kita manusia. Maka orang menyebutnya ini masuk akal, ini rasional, ini memang benar. Tetapi ada kebenaran, ada kejadian yang benar adanya. Tapi ketika disampaikan, itu manusia belum mampu menjangkaunya. Bukan karena irasional, bukan karena tidak benar, bukan karena tidak masuk akal. Tapi itu semata-mata belum terjangkau oleh akal pikiran manusia. Maka itu yang disebut dengan suprarasional. Maka inilah yang dididikkan oleh Allah. Sabar Muhammad. Nanti kalau kamu sampaikan ini, tidak serta-merta orang akan menerima. Itulah pengantar di surat ke-16. Allah sudah ingatkan, Allah tunjukkan, nanti engkau harus sabar. Sebab ketika ini engkau sampaikan, tidak semua orang kafir semakin keras menentangnya. Orang yang lemah imannya goyang, ragu-ragu. Kecuali orang yang betul-betul kuat imannya, keyakinannya kepada Allah. Dan itu langsung dicontohkan oleh Allah di peristiwa ini lewat keteguhan pendapat seorang Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar disampaikan kabar berita ini kepada Abu Bakar, dan kemudian apa kata Abu Bakar? Yang menyatakan itu siapa? Yang menceritakan peristiwa Isra Mi'raj itu siapa? Itu temanmu Nabi Muhammad. Oh, jadi yang menyampaikan itu Nabi Muhammad? Sampaikan dari awal kalau itu yang menyampaikan Nabi Muhammad. Maka kalau yang menyampaikan Nabi Muhammad, jangankan peristiwa Isra Mi'raj yang disampaikan, yang menurut kalian itu tidak bisa diterima oleh akal, lebih dari itu saya percaya. Kenapa? Sebab track record dari Nabi Muhammad memang bukanlah pembohong, bukanlah pendusta. Seumur hidup melekat pada pribadinya kejujuran, pada dirinya bermahkotakan Al-Amin, orang yang terpercaya. Itu yang menjadi kata kunci. Maka Abu Bakar kemudian melekat pada dirinya Abu Bakar As-Siddiq. Sampai kemudian Rasul dalam sabda beliau menyampaikan, "Lau muzina imanu Abi Bakrin bi imanil ummati la raja'a imanu Abi Bakrin." Saya ulang, kalau iman seorang Abu Bakar, lau muzina imanu Abi Bakrin,
imannya seorang Abu Bakar ini ditimbang, dibandingkan dengan iman seluruh umatku, kata Rasulullah. Masya Allah. Lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imanil ummati. Maka Nabi menegaskan, la roja'a imanu Abi Bakrin. Maka masih berbobot kualitas keimanan seorang Abu Bakar. Dan para jamaah, itu memang terjawab. Utsman itu kaya. Ketika dakwah itu memanggil, maka sepertiga hartanya diserahkan di jalan Allah. Umar bin Khattab tidak sekaya Utsman, tapi begitu dakwah ini memanggil, apa yang dia berikan? Separuh hartanya diberikan di jalan Allah, tapi tidak untuk Abu Bakar. Berapa yang diserahkan oleh Abu Bakar? Begitu dakwah memanggil, dia serahkan seluruh hartanya di jalan Allah. Sampai kemudian Rasul bertanya, Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu? Dan kemudian dengan tanpa ragu Abu Bakar menjawab, cukup aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Itu yang menjadi kualitas keimanan seorang Abu Bakar. Ada 3 hal yang menjadi catatan bagaimana keimanan seorang Abu Bakar sedemikian istimewa. Pertama, sebab Abu Bakar menempatkan dalam hidupnya kecintaan dan ketaatan kepada Allah di atas segala-galanya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kenapa imannya Abu Bakar begitu istimewa? Sebab Abu Bakar menempatkan ketaatan dan kecintaan kepada Rasulullah di atas segala-galanya. Yang ketiga, menempatkan kecintaan dan ketaatan kepada Islam di atas segala-galanya. Dan itu orang yang bersyahadat. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, makna pertama tauhidul uluhiyah. Kita tidak menyembah kecuali kepada yang berhak disembah, yaitu Allah. Yang kedua, tauhidul qudwah. Kita ini tidak berqudwah, tidak mencontoh, tidak meneladani dalam hidup, kecuali kita mencontoh kepada manusia terbaik yang diutus oleh Allah untuk menjadikan contoh dan teladan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, apa istimewanya? Iman Abu Bakar menjadi sedemikian istimewa sebab Abu Bakar menempatkan kecintaan kepada Islam di atas segala-galanya. Tauhidul manhaj. Tidak ada manhaj. Apa manhaj? Risalah. Tidak ada jalan hidup, jalan keselamatan. Ad-din. Satu-satunya jalan keselamatan yang membahagiakan kehidupan manusia adalah ad-dinul Islam. Itulah para jamaah, maka Abu Bakar menangkap kabar yang disampaikan itu dengan kualitas iman yang sempurna. Sebab yakin dan paham betul siapa yang menyampaikan dalam kehidupan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad betul-betul sosok manusia yang mampu dijadikan contoh dan teladan. Dalam kata sederhana di Al-Quran disebut dengan al-insan al-kamil. Insan kamil. Itulah gambaran dari Quran surat ke-17. Surat Al-Isra menggambarkan bagaimana kebersihan jiwa dari Rasulullah, dan itu diproses oleh Allah. Karena itu tidak berlebihan. Oleh-oleh dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah perintah sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu ini ibadah istimewa. Nilai dan harga hidup kita ditentukan dari kualitas rukuk dan sujud kita. Sebab jika rukuk dan sujud kita baik, maka akan selesai persoalan hidup dan kehidupan kita. Kenapa? Sebab kita berjalan di permukaan bumi, kita hidup dengan kualitas akhlak yang mulia, terhindar dari perbuatan dosa, terhindar dari perbuatan keji, terhindar dari perbuatan munkar. Itulah ciri dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi kemudian memberikan gambaran
Jika pengantarnya itu surat ke-16, ngapunten, surat ke-16 itu tadi An-Nahl. An-Nahl itu lebah, dan lebah itu dijadikan gambaran bagaimana menuju al-insan al-kamil. Bagaimana kita bisa menapak, mencontoh dan mengikuti manusia dengan akhlak yang mulia, yaitu Rasulullah. Kenapa? Sebab lebah digambarkan di Al-Quran penuh dengan kebaikan. Ada dua. Satu, yang dimasukkan ke dalam dirinya dijamin pasti sesuatu yang baik dan indah. Yang kedua, yang dikeluarkan dari dirinya pasti dijamin sesuatu yang baik dan berguna, yaitu madu. Kehidupan lebah, rumah lebah merupakan rumah yang sehat, merupakan rumah yang bersih. Maka Nabi kemudian memberikan contoh dan gambaran, mukmin akhlaknya seperti lebah. Apa? Syarat dengan kebaikan, hidup dengan kebaikan, berlomba dalam kebaikan. Semua yang dilakukan jauh dari kemudaratan. Semua yang dilakukan jauh dari kesia-siaan. Apapun ciri hidupnya adalah hidup yang efektif, hidup yang kreatif, komunikasi yang sangat luar biasa. Itulah yang digambarkan dalam kehidupan lebah. Dan di surat ke-16 itu panjenengan pirsani di ayat 125. Surat ke-16 ayat 125, di akhir-akhir surat ke-16 itu Allah ingatkan. Apa yang diingatkan oleh Allah? Tentang bagaimana Nabi menyikapi orang-orang yang tidak serta-merta menyambut dan menerima berita kebenaran tentang peristiwa Isra Mi'raj yang diberikan oleh Allah, dianugerahkan kepada beliau. Para jamaah, di surat ke-16 ayat 125 itu Allah mendidik, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hendaknya engkau ajak orang-orang itu ke jalan Allah bil hikmah, dengan arif, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, kasih input, kasih masukan, beri nasihat dengan akhlak yang mulia, dengan nasihat-nasihat yang baik. Berikutnya, wajadilhum billati hiya aksan. Jika mau bertukar pikiran, jika mau bertukar pendapat, jika mau berdiskusi, boleh silakan. Tidak ada yang dilarang, dengan catatan lakukan dengan akhlak yang mulia. Apa akhlak yang mulia? Billati hiya aksan, yaitu dengan lisan yang baik. Inilah para jamaah rahimakumullah, dari rentetan peristiwa yang dihadirkan oleh Allah itu pada bulan Rajab. Allah menaruh harapan besar supaya hidup kita ini mulia, supaya kita merawat dan menjaga rukuk dan sujud kita. Itulah kenikmatan dan kekayaan berharga yang dihadirkan oleh Allah untuk hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan umur kita ini barokah, harta kita barokah, setiap waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah sedemikian bermakna untuk meningkatkan derajat kehambaan kita kepada Allah. Allah berikan kesempatan kepada kita, kita bisa merasakan kehadiran bulan Rajab, dan sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu tanggal 10 Sya'ban di tahun kedua Hijriah turun Al-Quran. Surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 183. Yang mensyariatkan kepada kita Siyamur Ramadan. Karena itu dalam beberapa riwayat Rasul itu puasanya di bulan Sya'ban itu hampir sebulan. Tidak ada puasa yang lebih banyak dilakukan oleh Rasulullah kecuali di bulan Sya'ban. Sebab perintah puasa Ramadan itu di bulan Sya'ban. 1 bulan sebelum Ramadan, 10 Sya'ban, perintah itu turun. Maka kemudian ini
Kalau kata orang rungkut apa Pak? Pemanasan. Kalau diawali dengan baik, insya Allah hasilnya akan jauh lebih baik. Bulan depan loh kita puasa. Jadi kita sudah siap-siap, mulai dari sekarang sudah dibiasakan. Rasul memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sekali lagi mudah-mudahan umur kita barokah. Allah berikan kita kesempatan umur bisa berjumpa dengan bulan Sya'ban, bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dan di bulan Sya'ban ketika Allah mensyariatkan Siyamur Ramadan, sesungguhnya Allah sekali lagi melanjutkan dari bulan Rajab. Allah ingin meningkatkan dan mengangkat derajat kita menjadi hamba-hamba yang dimuliakan. Sebab perintahnya itu jelas, la'allakum tattaqun. Allah menaruh harapan supaya kita hidup dalam kemuliaan. Orang yang hidupnya mulia itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya mari kita membaca doa Sayyidul Istighfar. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dan kita memohon kepada Allah agar anak-anak kita semua dibimbing dan diselamatkan oleh Allah. Dijadikan generasi yang rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah para jamaah, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.